Ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah pengelolaan air tanah dengan topik pemahaman cekungan air tanah atau yang kita kenal sebagai CAT. Nah, seperti biasa pembahasan materi kuliah ini dengan cara yang sangat sederhana, natural dan primitif, dengan tujuan agar saudara dapat memahaminya dengan mudah. Ya, ini mengikuti media berpori, ini mengikuti open channel. Ini tidak bisa dipisahkan. Jadi satu ini presipitasi menjadi surface water menjadi groundwater. Nah, kemudian ini diwadahi yang namanya apa kemarin? Yang namanya DAS itu ya di dalam pengelolaan air tanah atau ini WS. Nah, kemudian groundwater ini diwadahi yang namanya CAT. Udah, ini adalah givennya dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seperti itu. Jadi karakteristik ini dan karakteristik ini itu menjadi berbeda. Karakteristik surface water dan karakter itu menjadi berbeda. Ya, sekali lagi sehingga nanti di dalam pengelolaan secara teknis, sekali lagi teknis itu harus berbeda, harus dibeda-bedakan, tidak bisa dijadikan satu. Secara integrasi program ya, itu dijadikan satu, integrasi program ya. Tetapi integrasi teknis itu sendiri-sendiri karena karakternya yang berbeda. Ya, maka dari itu kita sekarang belajar sedikit definisi beberapa definisi yang ada gitu ya, definisi di dalam di dalam peraturan perundangan yang ada maupun di secara ilmiah gitu ya. Saudara mudah-mudahan masih bisa melihat ini. Ini kalau saya besarkan ya, jadi kalau kamus hidrologi itu satuan fisiografi atau geologi yang mengandung sekurang-kurangnya satu akar luas. Kemudian ini Shibasaki saudara baca. Nah, yang penting ini aja. Ini menurut Undang-Undang Nomor 7 yang dulu sudah dibatangkan tentang SDA. Cek wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis. Tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuan, pengaliran, pelepasan air tanah berlangsung. Ya, kemudian kita lihat definisi yang di sekarang ini USDA itu benar nomor 17 ya. Tolong nanti dikoreksi kalau salah. Benar 17 tahun 19. Sama, jadi definisinya masih sama menggunakan definisi yang lama ya, yang di UU lama. Satu wilayah dibatasi oleh batas hidrologis semua kejadian, imbuan, pengalian, pelepasan air tanah berlangsung. Nah, sekarang ini kan kalau saudara melihat ini kan ini apa dong maksudnya batasan hidrologis itu apa? Nah, kalau saya gambarkan secara anak SD gitu ya. Kalau cekungan air tanah itu kan sesuatu wadah ini. Satu wadah tapi ini isinya batuan gitu ya. Ini batuan berbagai macam batuan dengan sifat-sifatnya seperti wadah tadi ya. Ya, ini ada airnya. Ya, ini adalah CAT di mana ini dibatasi batasan hidrologis apa atau batasan hidrogeologi. Ini sebetulnya batasannya itu ini. Batasannya itu hidrogeologi atau geologi. Nah, yang dimaksud itu apa sebetulnya? Itu adalah sifat hidrolika batuan. Yang dimaksud ini itu adalah sifat hidrolika batuan. Nah, di mana apa? Di mana ada input, ada recharge, ada pengaliran dan ada discharge kan gitu. Ini harus ada dalam setiap CAT itu harus ada recharge, ada pengaliran, ada discharge.
Berarti harus ada apa? Ada recharge area dan ada discharge area. Jadi ada daerah imbuhan dan daerah lepasan. Nah, saudara tetap nanti saya minta saudara belajar yang sudah saya sampaikan di dalam video saya terdahulu adalah pemahaman definisi apa itu recharge, apa itu discharge. Itu berbeda sekali dengan daerah infiltrasi, berbeda dengan daerah catchment area, berbeda dengan daerah hilir dan sebagainya, sangat berbeda. Tapi saya tidak menjelaskan di sini, silahkan saudara pahami di video yang lain gitu ya. Jadi sekali lagi ini loh batasan ini. Jadi ini adalah batas geologi hidrogeologi yang dimaksud tadi. Jadi CAT itu wadahnya air tanah di sini, batasnya itu adalah batasan sifat hidrolika. Nah, kalau saudara ingat sifat hidrolika batuan itu apa? Masih ingat pelajaran saya di mata kuliah yang lain mungkin ya. Apa? Sifat batuan terhadap air. Ada ini tentunya aquifer. Kan gitu ya. Ya, ada aquifer, ada apa? Aquitard, ada aquiglut, ada aquifug. Inilah sebetulnya yang membatasi daerah cekungan air tanah tadi. Jadi yang membatasi itu adalah sifat hidrolika air tanah. Itu ya. Jadi itu harus saudara pahami, setiap CAT itu harus ada ada recharge area dan discharge area. Nah, ini contoh ini dari Shibasaki tadi. Ini loh, ini itu adalah CAT ini. Nah, ini tuh CAT ini. Ya, ini CAT. Mana Pak batasnya lah ini? Ini batas hidrolika, ini batas hidrolika. Merah ini adalah batuan kedap air atau batuan yang impermeable. Jadi ini diwadahi. Jadi air tanah yang ada ini diwadahi menjadi dalam sebuah ini. Jadi ini adalah batas. Ya, ini itu batas. Batas bawah. Jadi inilah CAT. Nanti lah ini ada apa? Input atau apa? Recharge tadi. Di sini ada discharge, di sini ada discharge. Ya. Ini semua adalah pemahaman CAT, yaitu suatu wilayah yang dibatasi oleh batasan geologi atau hidrogeologi. Ya. Nah, yang dimaksud dengan geologi dan hidrogeologi itu sebetulnya sifat hidrolika batuan. Nah, sekarang kita lihat ini. Ya, nah ini. Ini satu CAT. Ya, terus ini laut. Ya. Ini adalah sebuah CAT di sini. Ini air tanah. Ini jelas namanya aquifer. Ya, loh kok kenapa batasnya di sini, Pak? Lah ya, ini dan ini kan berbeda, batasan hidrolikanya kan berbeda. Sifat hidrolika di sini ini berbeda. Ini apa ini? Ini adalah katakanlah ini tadi apa? Aquiglut. Ini berbeda. Ini adalah batasan. Ini juga ini glut. Ya, ini aquifer. Jadi itu batasannya. Batasan yang di sini apa? Recharge rate. Ya, recharge. Terus di atas ini apa? Ini adalah water table. Ini adalah water table. Ini juga batasan. Ini kan hidrolika. Ini batas apa? Batas antara jenuh. Ini saudara di sini. Ini muka air tanah. Ini aquifer. Ya, ini adalah zona tidak jenuh air, ini adalah jenuh air. Ini kalau saya perbesar ini adalah batas hidrolika.
Di sini adalah tidak jenuh air, di sini jenuh air. Ini batasan hidrolika. Ini juga batasan hidrolika, batasan itu. Jadi kalau kita lihat maka CAT-nya itu adalah ini. Nah, ini kok isi ya, ini karena habis dari menurut peraturan batas ini adalah batas hidrolika di sini. Maka inilah sebetulnya CAT. Walaupun nanti sebetulnya ini ada yang kita tentukan nanti di sini itu ada laut, tapi ini belum dibahas di dalam undang-undang. Sebetulnya ini ada CAT lagi yang subsurface submarine groundwater basin, itu yang di sini. Ya, tapi inilah CAT. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan batas CAT, Pak? Nah, batas CAT sekali lagi ditentukan oleh batasan hidrolika. Nah, yang dimaksud batasan hidrolika, batasan tadi itu saya gambarkan di sini. Ini CAT tadi ya, dengan batuan itu ya. Nah, CAT itu ada batas vertikal dan batas horizontal. Yang dimaksud batas vertikal itu adalah ini dan ini. Ini artinya vertikal. Batas atas dan batas bawah itu namanya vertikal. Kalau batas samping, batas horizontal. Ya. Jadi yang dimaksud itu jangan kebalik. Jadi kalau ini CAT itu saya gambarkan ini ya. Ini CAT misalnya. Maka yang dimaksud dengan batas horizontal itu yang mana? Yang itu. Yang sana itu, yang di sini dan yang di sini. Jadi keempat sisi ini horizontal namanya. Kalau vertikal ya yang bawah ini. Dan yang di atas ini. Ya, tahu ya. Jadi maka ini batas vertikal, di bawah ini batas vertikal, yang di sana itu adalah horizontal. Ini adalah CAT. Itu yang dimaksud. Nah, kalau kita lihat di dalam ketentuannya, nanti saudara ini harus belajar sedikit mendalami ini. Mudah-mudahan bisa dilihat dengan jelas. Nah, ini sesuai dengan undang-undang. Ya, ini adalah yang di undang-undang dulu, undang-undang sumber daya air yang 2004 ya, nomor 7. Nah, inilah sebetulnya batas jenis-jenis batas vertikal dan batas horizontal dari CAT. Jadi ini yang biru ini adalah CAT gitu ya. Ya, yang biru itu adalah CAT. Kalau saudara lihat ini A1 ya. A1 ini apa? Ini apa tadi? Ini adalah aquiclude. Ini aquiclude. Ya. Ini juga sama ini aquiclude. Tulisan saya enggak jelas, tapi saudara masih bisa. Clut atau aqueduct. Jadi apa? Impermeable. Jadi ini impermeable. Jadi A1 ini disebut sebagai batas ini. Tadi ini kan apa ini? Batas lateral kan ini. Disebut sebagai zero flow boundary. Zero flow itu artinya tidak ada aliran dari sini ke sini, dari sini ke sini. Buntu, kedap. Jadi ini namanya zero flow. Ya. Atau kadang-kadang orang nyebutnya no flow, zero flow, A1. A3 itu ini. Ini adalah groundwater divide. Jadi ini adalah arah aliran air tanahnya ke sana, satunya ke sana. Maka ini adalah satu cekungan sendiri. Ya. Ini satu cekungan sendiri misalnya ini. Jadi di sini ini cekungan sendiri. Ini batasnya, ini kan lateral, masih lateral. Terus B1 beranu dengan laut lepas. Ini namanya head. Ya.
Head itu artinya ketinggian muka air tanah. Jadi ini apa ini? 0, 0 mean sea level. Nah, maka ini batasnya ini yang tadi batasnya itu ini. Ini kan batas horizontal atau lateral. Ya, ini B1. Terus nanti ada C1. Loh, C1 mana ini? C1. C1. Nah, batasnya ini apa? Flow. Ada flow masuk. Sedikit ada flow. Berarti namanya inflow. Kalau nanti out, ini out seperti ini. Kalau ini misalnya ini CAT-nya ini ada out, maka ini namanya outflow. Ya, jadi ini zero flow. Ini head control boundary. Ini adalah inflow atau outflow. Nah, yang vertikal apa? Yang vertikal itu tentunya yang di bawah. Di bawah dan di atas kan. Di bawah ini sama, zero flow. A2 ini zero flow. Cuman karena ini di dalam namanya internal. Internal zero flow. Kalau ini tadi ditambahi eksternal. Eksternal zero flow artinya dengan eksternal dia no flow. Kalau ini secara internal dia no flow. Itu ya. Ini. Terus B2 itu kan atas ini. B2 itu apa? Nah, ini air sungai. Tinggi muka air sungai di sini kan berhubungan dengan air tanah, muka air tanah. Ini sebagai batas atas. Ini namanya head control boundary. Head. Ya. Satunya lagi D, ini adalah muka air tanah ini, free control boundary. Jadi kalau saudara lihat nanti batasnya, batas CAT itu kan ini. Ya, ini agak sedikit ya. Ini yang tadi misalnya di sini. Nah, ini yang ini. Nah, itu batas CAT yang satu lagi. Kalau yang mau melihat dengan yang ini maka dia ini. Nah, ini CAT lagi. Ya. Satunya lagi kalau kita mau melihat secara keseluruhan ya boleh-boleh saja. Ini kita lihat secara keseluruhan, ini begini. Nah, ini adalah CAT. Nah, bengkong-bengkong sidik enggak apa-apa, sorry. Tapi saudara yang saya tahu yang saya maksud, itulah sebetulnya CAT yang dibatasi oleh batasan hidrolika, batasan hidrogeologi. Batasan hidrogeologi itu ya ini batasan hidrogeologi. Ini batasan hidrogeologi. Ya. Nah, batasan hidrogeologi itu tidak lain adalah sifat hidrolika batuan. Itu ya. Nah, itu secara singkat CAT. Jadi saudara harus saya diminta saudara harus memahami apa itu CAT di dalam pengembangan wilayah ini. Nah, jadi setiap CAT itu ada yang namanya recharge area dan discharge area. Ya, ini difahami aja. Ini adalah daerah imbuhan. Kenapa? Ya, ini dia mengimbuh untuk akuifer tertekan. Dia juga mengimbuh untuk akuifer yang di atas ini. Ya. Tapi pada saat di sini ini adalah daerah dari pisometrik maupun akuifer bebas tadi. Ya. Nah, itu terus kita lihat di sini. Jadi sekali lagi CAT harus mempunyai daerah imbuhan dan daerah lepasan. Nah, saudara, bedanya daerah lepasan, daerah imbuhan dengan infiltration area atau daerah peresapan, itu orang hidrologi biasanya menggunakan istilah daerah peresapan. Itu tidak berlaku untuk air tanah. Ya. Nah, apa bedanya silahkan saudara nanti lihat di video satunya. Ya, jadi sekali lagi ini yang kemarin sudah saya sampaikan bahwa CAT itu wadah air tanah, satuan wilayah pengelolaan air tanah, dan dia merupakan batas teknis. Ya, ini, jadi ada batas teknis tanah. Dia satuan wilayah pengelolaan wadah air tanah. Nah, ini kalau saudara lihat, kalau
das tentunya akan dilihat hanya di sini saja. Segini. Ya, mungkin. Tapi ternyata CAT-nya itu ada di sini. Kenapa? Karena di sini ada imbuannya ada di sini. Ya. Ini CAT Bandung, ini contohnya saja. Nah, terus kemudian secara cepat ini ya saya sampaikan. Jadi sekali lagi beda cat dan das. Das itu dasarnya adalah morfologi, topografi. Kalau ini geologi, hidrogeologi, bawah permukaan. Tadi sifat hidrolika batuan. Kalau ini morfologi. Ini kaitannya air permukaan, ini air tanah. Dan ini wadah air tanah. Dan satu lagi ini yang penting, ya, satu lagi ini penting. Ya. Di bawah das itu bisa terdiri 1 cat, 2 cat atau lebih, bahkan tidak ada cat. Ya. Tapi nah satunya di atas cat itu bisa terdiri 1 das, 2 das atau lebih, dan pasti ada das. Nah ini. Ya, di atas CAT itu pasti ada das, pasti. Entah itu sebagian, entah sedikit ujungnya atau pasti ada. Tapi kalau di bawah cat, ya, di bawah das itu belum tentu ada cat, itu ya. Bisa juga belum bukan cat, gitu. Gitu ya. Ini pemahaman yang kompleks, gitu ya. Jadi sekali lagi di dalam memahami ini saudara harus paham, karena ini nanti menjadi bahan di dalam evaluasi atau saudara di dalam melakukan perencanaan pengembangan groundwater untuk berbagai kebutuhan, ya. Ini contoh, ini ya, ini adalah contoh cekungan air tanah lintas kabupaten kota. Ini adalah cat, ya, cat X. Ini kabupaten A, batas administrasi kota, kabupaten 2, kabupaten 3. Nah, saudara lihat ini. Ini arah alirannya ke sini. Ini hijau ini adalah daerah imbuan, ini daerah lepasan. Recharge area, discharge area, recharge area, discharge area. Recharge-nya itu di kabupaten 3 dan di kabupaten 2. Discharge-nya itu ada di kabupaten 1, kabupaten 2 dan di kota A. Ini adalah namanya CAT lintas kabupaten kota. Nanti ada yang lintas ke provinsi dan sebagainya. Ya. Nah, ini A1, A2, B1 dan sebagainya. Ini adalah apa ini? Ini adalah batas cat, batas hidrogeologi tadi. Ini saudara lihat ini. Batas tanpa aliran, berarti ini apa ini tapi? No, zero flow. A1 itu zero flow. Dari sini sampai ke sini nih ada tandanya. Ini. Jadi kalau saudara saya gambarkan ini ya, dari sini A1. Dari sini ke sini C1. C1 adalah batas aliran masuk. Berarti di sini ada inflow. Ya, terus kemudian di sini ada A3, dari sini A3. A3 itu adalah pemisah, berarti ini groundwater divide. Ini satunya ke sana, aliran air tanahnya pasti ke sana, satunya ke sini. Ya, ini groundwater divide. Terus dari sini sampai ke sini tadi mana tadi? Ini. Nah, ini sini. Ini adalah A1. A1 itu no flow. Berarti di sini tidak ada flow. Terus ini adalah B1. Dari sini ke sini itu adalah B1. B1 itu adalah batas muka air permukaan eksternal. Berarti ini sebenarnya yang kita sebut sebagai head control boundary tadi. Ya, itu adalah contohnya. Nah, sekarang mari kita lihat yang lebih real. Ini yang ada di Jakarta, itu ya. Nah, ini yang di Jakarta. Saudara tentunya masih kenal yang di Jakarta. Ini Teluk Jakarta, laut tentunya. Maka di sini mesti B1 dari sini. Nah,
Dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, ini B1. Ya, B1 itu kayak apa ini? Mana ini? Ditunjukkan ini B1. Apa tadi? Ini adalah external head control boundary yang permukaan dengan laut tadi. Ini adalah laut. Nah, ini batasnya. Ya. Terus ini loh, ini apa ini? B2. B2 itu di sini adalah disebut sebagai batas muka air tanah. Jadi ini kelihatannya groundwater divide. Ini satunya mengalir ke sana, ini satunya mengalir. Jadi airnya ke sana, airnya ke sini. Maka batasnya adalah ini. CAT-nya yang ini. Nah, ini CAT-nya yang ini. Ya. Ya. Bentar, wah. Bentar mas, bentar. Ya, maaf ini gangguan. Ini adalah tadi ya CAT-nya yang ini, CAT Jakarta. Terus yang ini itu Bogor, ini ada masukan di sini. Flow. Nah ini dari Bogor masuk. Ini inflow. C1 ini inflow. Ini ada groundwater divide. Groundwater divide ini sama, ini ke sana. Groundwater divide ini adalah head control boundary. Ya, ini contoh dari penentuan CAT ya berdasarkan sifat hidrolika air tanah tadi. Nah, sekarang ini saya kira teman-teman sudah kenal sekali dengan gambar ini itu ya. Ini skema penampang hidrolit daerah Jakarta dan Bogor ya. Jadi CAT Jakarta ini di sini. Ini adalah CAT Bogor. Ya, yang tadi di gambar satunya tadi. Ini penampangnya. Jadi ini CAT-nya itu adalah yang ini. Nah, ini. Nah, ini adalah CAT Jakarta. Sorry, ini gambaran saya jelek ya, enggak apa-apa. Tapi intinya saudara tahu. Ini CAT Jakarta. Ini adalah CAT Bogor. Kan gitu ya. Nah, di bawah di atas CAT ini ada satu WS atau dash. Ciliwung ya. Ya, jadi cat Bogor itu R-nya, ricat areanya itu di daerah Gunung Salak. Daerah discharge-nya itu ada di sini. Daerah pengalirannya itu ada di sini. Ya, di sini. Terus ini cat Jakarta mana? Ini adalah Depok, ya kan? Adalah ricat area. Ini di Jakarta Utara, ini adalah discharge area. Ini pengalirannya. Nah, ini contoh bahwa di bawah CAT dash itu ada dua cat. Itu ya. Nah, ini saya kira sudah saudara kenal gambar ini. Nah, ini saya pinjam juga dari Bapak di ESDM gitu ya, gambar ini. Nah, ini lebih jelas lagi itu ya. Ini adalah cat Bogor, ini adalah cat Jakarta. Di sini ada flow tadi. Dari selatan dari cat Bogor ke cat Jakarta ada flow tadi, inflow ya. Ini adalah cat Jakarta, jadi Laut Jawa sama dengan wilayah Depok. Ini Depok, ini Laut Jawa. Nah, kemudian WS-nya ini adalah Ciliwung Cisadane tadi. Dari Laut Jawa di sini sampai ke Gunung Puncak Bogor atau mungkin Gunung Salak ini. Ya, ini contoh yang. Nah, kemudian saudara juga pernah, ini sudah saya sampaikan minggu kemarin gitu ya. Ini adalah apa ini? Cat
cat Lumajang. Ini batas A1 ya, ini A1 kemudian di sini A1, di sini A3 dan seterusnya. Ini A3, terus ini A3, A1 di sini. Ya, ini adalah catnya di sini. Ini adalah Richard areanya yang di atas ini. Ini Richard area, Richard area, Richard area. Ini adalah di discharge area. Ya, ini peta geologi yang di overlapping dengan peta hidrogeologi yang di overlapping dengan peta geologi. Kemarin saudara masih ingat di dalam membaca, ini adalah potensi tinggi, ini potensi yang lebih rendah, ini potensi rendah. Tapi ini semuanya berpotensi ya. Yang di daerah ini itu berpotensi air tanah bagus. Ini agak berkurang, yang hijau berkurang, hijau ini lebih berkurang lagi setempat. Yang coklat apa saudara masih ingat, yaitu daerah langka air tanah. Ya, itu yang pemahaman CAT secara cepat nanti saudara pelajari di yang lain. Nah, sekarang ini adalah yang sudah saya susun di tahun 2011 ini ya. Ini sejak dulu ada penetapan CAT, maka saya sudah menentukan CAT di Yogyakarta Sleman. Nah, ini saudara bisa lihat batasannya. Ini kok anunya jelek banget, nggak apa-apa sebentar ya. Nah ini adalah CAT dari Yogyakarta Sleman. Nah ya, ini kalau saudara lihat ya, jadi ini ya, ini adalah H2 nih, H2 itu batas pemisah air tanah. Ini H2. Terus H1 mana? Di sini ada H1. Ini no flow, tanpa aliran. Ya, ini tanpa aliran. Ini cara menghilangkannya gimana? Nah, oke. Saudara masih bisa melihat ya? Tes. Masih, Pak. Baik, oke, terima kasih. Ya, ini saudara lihat ini. Jadi batas ini Merapi. Kemudian di sini itu ada Kali Gendol itu ya, Kali Opak, terus sampai ke sini. Kalau saudara kenal Jogja, ini daerah Gunung Kidul, ini Kulon Progo itu ya. Ya, terus ini adalah di daerah selatan. Nah, ini karena jaringan ini. Ya, kalau saudara lihat ini adalah laut di laut Jawa Parangtritis kalau saudara tahu di sini. Ini Kali Progo ke sana. Nah, ini semua sudah harus dijelaskan di dalam peta cekungan air tanah ini. Ini itu harus dijelaskan mana daerah Richardnya, ini biru. Ini adalah daerah transisi dan ini adalah daerah lepasan atau discharge area. Ini transition area, ini adalah Richard area. Pertanyaannya, apakah semua CAT harus mempunyai transisi area? Tidak. Ada CAT yang mempunyai Richard discharge, hanya itu. Tapi umumnya di daerah lereng gunung api, hanya di lereng gunung api, CAT yang ada di lereng gunung api itu biasanya ada transisi area. Transition area ini sebetulnya di sini daerah yang pembentukan air tanah tetapi juga sudah mulai menunjukkan pemunculan air tanah. Kalau yang biru Richard area itu adalah daerah
pembentukan air tanah. Ya, jadi recharge area itu daerah pembentukan air tanah. Jadi tidak ada yang keluar. Kalau ini daerah pengeluaran air tanah, ya. Nah, ini ada transition area. Nah, setiap CAT itu nanti harus ada sayatannya. Ini adalah sayatan misalnya ini itu sayatan dari utara ke selatan, dari sini ke arah sini. Kota Jogja itu ada di sini, ya. Ini Jogja, ini kota Jogja. Mudah-mudahan kelihatan walaupun kecil gitu ya, enggak apa-apa. Nah, terus kemudian ada horizontal, sayatan yang melintang. Jadi kalau tadi sayatan yang ini itu adalah utara selatan, ada barat timur. Nanti terus setiap H ini ada penjelasannya. H1, H2 itu kayak apa tuh? Ini loh, H2 itu. Ini tadi apa? Pemisah aliran air tanah. Artinya groundwater flow di sini mengarah ke sini, groundwater flow di sini mengarah ke sana. Itu namanya groundwater divide. Maka digambarkan di sini. Maka CAT Jogja ini di sini. Terus kemudian H1 loh, H1 itu mana? Ini loh H1 ini. Ini adalah batuan di Gunung Patok sana, jadi Gunung Kidul, daerah yang aquiclude ya, jadi relatif impermeable atau semi impermeable, yaitu ini. Maka cekungan CAT Jogjanya yang ini, batasnya ini, ya. Kalau yang ini loh H1 yang ini, H1 yang ini itu yang ini. Ini batu gamping di sini. Ini batu gamping Sentolo, ini batu gamping Sentolo, ini Jogjanya di sini, Jogjanya di sini. Jadi ini no flow. Di sini no flow, zero flow, zero flow. Tapi di sini batu gamping, di sini breksi dan sebagainya. Kita tidak melihat batuannya itu apa. Yang penting apa? Masih ingat, yaitu satuan hidrostratigrafi unit. Ada aquifer, aquitard, aquifug, dan aquiclude. Itu yang kita lihat. Ya, di sini batu ini impermeable atau semi impermeable, ya sudah, dia batasnya ada di sini. Ini juga sama, impermeable, batasnya di sini. Terus kemudian yang ini, H ini itu berbatasan dengan laut. Ini laut selatan, ini adalah Parangtritis, batasnya di sini, batasnya. Ya, itu selalu pembatasannya itu sedemikian. Ya, itu adalah batas-batas CAT. Nah, kemudian di sini saudara lihat, nah ini kita syarat utara selatan, terus kita lihat dari barat ke timur. Nah, ini pegunungan, kalau saudara sering ke Jogja, di sini ada Brexit, di sini ada Mangunan, terus itu hutan pinus di sini itu ada di sini. Terus ini Parangtritis yang ini. Nah, di belakang sana itu CAT Wonosari. CAT Wonosari yang ini. Kelihatan sekali di sini. Ya, terus ini adalah daerah Jogja. Ini Jogja Graben Jogja. Jadi bagian bawah dari kota Jogja itu menebal seperti ini. Yang ini nanti ke Merapi, ke atas Sleman dan sebagainya. Terus kalau ini diteruskan dari sini saya sambung ke selatan. Nah ini, ya, ini dilihat dari saya, ini Bantul. Ya, di Bantul sana aja Graben juga kecil dari data-data itu. Nah ini Graben Bantul. Nah ini daerah tadi Gunung Kidul tadi. Nah kalau ini utara selatan ini barat timur. Nah ini saya lihat di selatan kota Jogja ke arah Merapi. Nah ini saudara lihat ini ke arah Merapi. Terus saya berjalan lagi ke selatan ke arah Bantul. Ini saya lihat ke begini. Batasnya itu ini. Ya, nah inilah sebetulnya disebut sebagai CAT tadi. Ya, nah ini pemahaman CAT ini penting karena di dalam pengembangan wilayah, baik saudara nanti di dalam mengeksploitasi, membuat perencanaan dan sebagainya, itu basisnya adalah CAT. Kenapa CAT? Karena satu wadah tadi, ya. Saudara ingat-ingat itu ya. Saudara ingat bahwa CAT itu adalah satu wadah air tanah. Ini ada batuan, ada
airnya ada di sini. Ini ada muka air tanah, ya. Ini adalah batasan hidrolikanya, samping, lateral, batas bawah, ya. Di sini ada recharge area, di sini ada discharge area. Mungkin di sini ada transition area. Kenapa harus dikelola satu CAT lah ya? Itu satu wadah. Artinya semua input di sini, ya. Di sini kalau saudara menurut ilmu lama itu apa? Input sama dengan output, kan gitu ya. Kalau input dikurangi output, ya ini nanti kan delta S-nya ini, delta S itu ada di sini. Ini bisa negatif atau positif, tergantung dari pengambilan dan pemahaman. Jadi itulah kenapa basisnya, kalau saya menjelaskan anak-anak kecil itu ada menjelaskan kenapa kok harus dikelola dalam satu CAT. Itu kan jelas kalau ini saudara punya es itu ya, es diminum berdua itu, kalau ini saya sedot di sini ya, disedot di sini ya, ini diminum oleh ini ceweknya, ini mestinya juga akan berkurang. Nah, CAT di sebelahnya ya, yang di sini hanya airnya segini. Kalau ini diambil di sini, apakah ini berkurang? Tidak. Ya, ini CAT A, ini CAT B. Kalau ini saya tambahi air, yang bertambah ya cuman A, B-nya tidak. Ya. Jadi artinya apapun yang terjadi di A, baik ini secara kuantitas kita sedot, kita tambahi, kita masukin racun, kita masukin warna ya, yang berwarna yang beracun ya hanya gelas A, gelas B tidak. Nah, kalau gelas B ini kita tambahi ya, yang tambah juga hanya gelas B saja. Kalau kita kurangi ya gelas B saja, kita masukin warna yang berwarna juga B saja. Ya, jadi A tidak ini. Maka dari itu pengelolaan ini baik secara kuantitas dan kualitas itu basisnya harus berbasis air, berbasis CAT. Itu kira-kira filosofinya, gampangannya demikian gitu ya. Ya kira-kira kalau saudara paham